Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik semua, lancar-lancar semua, sehat-sehat semuanya, dan selamat menjalankan ibadah puasa ya buat kalian yang menjalankannya. Selamat datang, salam kenal buat kalian yang baru hadir di sini menemukan channel ini. Selamat datang, salam kenal semuanya. Dan buat kalian yang lainnya yang udah sering nongkrong di sini setiap minggu sama aku, halo semuanya, apa kabar? Salam sejahtera buat kalian semua. Pastinya nggak semua yang nonton udah tahu gitu ya acaranya. Walaupun ada lah pasti yang udah tahu. Tetapi buat yang belum tahu, aku akan selalu perkenalkan bahwa ini adalah acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku bikin seminggu sekali itu. Dan ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai. Jadi tidak mengacu tertuju ataupun untuk zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Ini bukan private reading, bukan personal reading ya, sangat umum, general sekali. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung enggak sama situasi kamu. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, bisa menyangkut apa saja, tinggal disesuaikan kondisinya, walaupun sering kali ini balik-balik lagi ke masalah cinta asmara ya. Dan pokoknya jangan dipaksain lah, ambil yang emang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Buat kalian yang mungkin lagi ada dalam kesulitan atau masalah ataupun apapun itu yang menyusahkan kalian pada saat ini, aku harapkan kalian mendapatkan solusi jalan terbaik ya, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan pastinya untuk kalian semua. Oke, yuk kita mulai saja pembacaannya. Udah aku shuffle, udah aku rapihkan kartunya, tinggal kita buka ya. Four of Pentacles, Four of Pentacles, Four of Coin ya. Kalau kamu lihat gambarnya ada seseorang yang lagi berusaha mempertahankan posisinya. Jadi ini tuh kalau dalam keadaan ini rasanya tuh kayak dia kayak sulit untuk bergerak ya. Karena ada satu ketakutan pastinya, satu ketakutan. Kadang-kadang ini juga terjadi di saat seseorang itu menyimpan sesuatu, tidak ingin orang tahu, tidak ingin orang melihat, dia berusaha bertahan, padahal dia mungkin sedang struggling ataupun sedang berjuang ataupun sedang menghadapi sesuatu gitu ya. Tetapi ada satu hal yang dipertahankan, macam-macam, mempertahankan satu pekerjaan, mempertahankan satu cara yang dia lakukan, mempertahankan mungkin cara pandang yang dia punya gitu, ataupun mempertahankan satu hubungan bisa jadi ya, ataupun perasaan dan lain sebagainya. Tetapi ada sense of kalau goyang sedikit, kalau gerak sedikit, kalau salah sedikit, dia bisa jatuh, semuanya bisa berantakan gitu. Buat beberapa dari kamu, biasanya karena gini, ini memberikan satu rasa di mana selain bertahan, rasanya tidak ada cara lain untuk menghadapi situasi dan kondisi ini, gitu loh. Selain bertahan dan ya mempertahankan kestabilan, keseimbangan gitu ya. Dan ini ada sesuatu yang kalau kamu lihat di sini tuh, ini adalah koin gitu ya. Dan ini menandakan sesuatu yang buat kamu ini adalah sesuatu yang berharga, yang mungkin kamu sangat sayangi, mungkin kamu bergantung pada hal ini, mungkin kamu tidak ingin kehilangan ini. Tapi dengan si kartu ini, kayak kamu tuh tidak leluasa gitu loh. Di dalam situasi ini tidak leluasa. Karena ada satu ketakutan di situ.
kalau aku salah bicara, walaupun mungkin kamu harus speak up gitu ya, di dalam situasi ini kamu harus speak up, tapi gue nggak bisa karena gue salah ngomong, gue salah gerak, gue salah strategi, gue salah ngapain, ini gue bisa jatuh, ini gue bisa kehilangan hal ini, gue bisa berantakan. Ini kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sering terjadi di dalam hubungan. Mempertahankan satu hubungan, mempertahankan ya dimana kamunya sendiri tuh harus berjuang, harus berusaha untuk ngejaga gitu loh, ngejaga mungkin omongan kamu, sikap kamu dan lain sebagainya, dimana sebenarnya bisa jadi hal-hal yang kamu lakukan ini sudah tidak sesuai dengan kata hati kamu gitu loh, tetapi kamu tahu kalau gue sampai kelepasan ataupun sampai gue salah langkah ataupun gue sampai salah lah, walaupun mungkin buat kamu gue sebenarnya nggak salah untuk speak up, mungkin gue nggak salah untuk ngelakuin ini, untuk mempertahankan diri gue, untuk memproteksi diri gue, untuk mungkin bicara ataupun melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan di dalam situasi ini. Mungkin itu udah ada panggilannya, tetapi nggak bisa nih, gue nggak bisa ngelakuin itu. Kalau gue ngelakuin itu yang gue anggap benar, gue akan kehilangan hal ini. Ini bisa terjadi juga misalnya di dalam keluarga. Kamu mungkin ada dalam satu situasi di mana, aduh, gimana ya? Gue tuh udah nggak suka di sini. Mungkin menghadapi mertua, mungkin menghadapi orang tua, mungkin menghadapi saudara, ataupun mungkin ini adalah dalam hubungan kamu, ataupun ini bisa terjadi di dalam pekerjaan kamu atau rekan bisnis kamu dan lain sebagainya, di mana ada sesuatu di situ yang kamu ingin pertahankan, tetapi untuk menjaga ini kamu tidak bisa berbuat banyak. Dan biasanya hal ini bisa membuat kamu jadi terkontrol dan terkendalikan, dan rasanya kembali lagi ya, rasanya kamu seperti kelok gitu loh, kekunci. Jadi kamu tidak punya kebebasan selain ya untuk bertahan itu. Buat beberapa mungkin juga dalam hubungan kamu udah ngelihat indikasi-indikasi, sign-sign gitu ya, bahwa orang yang bersama kamu udah nggak benar, ataupun hubungan ini udah punya banyak sekali masalah-masalah dan membuat kamu tidak sejahtera dan tidak nyaman di situ. Tetapi ini juga bisa kayak seseorang yang bertahan di dalam satu situasi dan keadaan dikarenakan ekspektasi. Ya kembali lagi, ekspektasi, pengharapan yang kalau gua sampai lepasin, ya berarti udah dong, di end dong, selesai dong gitu loh. Padahal kamu masih punya hal tersebut, gue masih punya harapan itu gitu loh. Nah di saat orang punya satu ekspektasi, dia punya kecenderungan untuk melakukan segala macam cara, termasuk untuk menempatkan dirinya di dalam satu situasi dan kondisi yang seringkali sudah tidak nyaman, tetapi dia paksakan hal tersebut, melawan gitu loh, melawan kata hatinya seringkali. Ya, kita lihat lagi. Tower card dalam keadaan terbalik. Ya ada konflik kan? Ada konflik. Tapi ini bisa jadi konflik ini terjadi di dalam situasi kamu bersama dengan orang yang kamu dealing, siapapun orang itu ya. Ada konflik dan kamu mungkin berusaha untuk diem, untuk nggak melakukan apa-apa. Kamu nggak pengen hal ini ngerusak. Kamu nggak pengen memperparah keadaannya, jadi mungkin kamu diem aja, kamu diemin aja. Banyak loh orang yang seperti itu, nggak sedikit. Padahal dia udah ada dalam situasi yang udah sangat kacau gitu ya. Dan di dalam hatinya mungkin, udah lu nggak bisa di sini lagi, lu berhak untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Kalau lu berani itu, orang nggak bakal tidak menghormati lu nggak bisa ngebiarin orang
melakukan hal-hal yang merendahkan lo, yang tidak menghargai lo, yang gak baik sama lo, yang nyakitin lo, yang gunain lo, dan lain sebagainya. Ini bisa jadi adalah konflik antara diri kamu dengan diri kamu sendiri. Berperang dengan hal yang gua harus lakuin, tetapi ini bisa membuat situasinya berantakan. Tetapi di sini ada keinginan-keinginan juga. Ingin tetap, ingin pergi, ingin putus, ingin bertahan, ingin ngomong tapi takut, dan lain sebagainya. Ini ada konflik. Tetapi konflik ini juga bisa terjadi dengan kamu dengan orang lain. Gitu loh. Apa selama ini yang gue percaya itu salah ya? Apa selama ini yang gue anggap dan gue lakukan itu salah? Gue udah ngelakuin yang terbaik, dan yang aku lihat di sini ada konflik yang kayak sesuatu yang mungkin kamu sudah bangun gitu ya, yang kamu takut ini rubuh, yang kamu takut ini lepas dari genggaman tangan kamu, yang kamu takut ini lepas dari hidup kamu. Tetapi dengan si Four of Pentacles ini, kamu takut untuk kehilangan ini walaupun ada konflik-konflik tersebut. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada hal yang mungkin informasi atau news atau satu hal yang kamu dapatkan yang cukup bikin kamu goyang gitu ya. Tetapi kamu berusaha untuk sabar, kayak kamu tuh habis keantem sesuatu gitu loh. Keantem sesuatu, tapi kamu masih punya harapan supaya ini tidak hancur begitu aja. Masih pengen memperbaiki, masih pengen untuk mempertahankan. Kembali lagi masalah mempertahankan. Ini juga bisa terjadi kalau ada dua kartu begini ya. Kamu menunda ataupun mendelay sesuatu. Menunda ya sama aja, menunda, mendelay itu sama aja. Kamu menunda sesuatu. Dengan cara apa? Diam. Tidak bertindak, tidak mengatakan sesuatu, tidak berusaha apa-apa, tapi ya diam aja, berusaha menahan diri, berusaha mengontrol diri, berusaha mengontrol keadaan dan situasi supaya ini bisa ada di bawah kendali. Situasi ini tidak makin parah, situasi ini tidak mengancam kamu dan lain sebagainya. Ya. Dan kadang-kadang ini juga bisa ada hal yang kamu memang simpen untuk diri kamu. Mungkin ini sering terjadi ya di dalam satu hubungan di mana sebenarnya banyak kebingungan, banyak ketidakterimaan, banyak hal yang kamu pertanyakan ataupun hal yang bertentangan itu dengan melihat situasi dan kondisi, tetapi kamu telan aja. Kamu telan sendiri. Kembali lagi karena apa? Karena ada satu ketakutan di situ, ya. Devil card. Devil card di sini sesuatu yang mengontrol dan mengendalikan kamu. Ini kurang lebih ya, energi dari si Devil card dan Four of Pentacles ini hampir sama. Karena apa? Base-nya adalah fear, base-nya adalah ketakutan. Sehingga apa? Siapapun dan apapun itu, yang kamu tergantung akan hal itu, ya di saat kita sudah mulai menggantung, saat kita tergantung akan satu hal, kita kayak memberikan power dan kontrol itu kepada hal ini ataupun orang ini, sehingga kita ini ada di bawah kendalinya, di mana ini bukanlah satu hal yang sehat. Karena apa? Iya, ada di dalam satu tekanan, ada di dalam satu kendali. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan menghadapi hal yang kamu tidak inginkan ataupun satu hal yang kamu takutkan. Jadi kamu harus melakukan
melakukan, mengerjakan, nurut. Karena apa? Di sini orang ini terborgol, ya kan? Apalagi kalau ini adalah mengenai masalah di dalam hubungan cinta asmara. Ngerasa terborgol, ngerasa terikat, dan base-nya bukan kayak ya gua mendedikasikan, gua berkomitmen, tapi ini ada kayak rasa kepaksa, tahu nggak? Karena ada sesuatu yang kamu tidak inginkan, dan kalau kamu tidak lakukan, ini akan ambil dari kamu. Ini akan dicabut dari kamu. Di mana itu adalah ketakutan-ketakutan itu. Ya. Ini bisa kamu berhubungan juga dengan orang yang over controlling, yang suka ngancem-ngancem, yang mempergunakan kamu, dan kamu mungkin sudah tahu bahwa ini aku dipergunakan, mungkin dipergunakan, ya pastinya dipergunakan untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan, kebutuhan dia, apa yang dia mau, dan lain sebagainya. Dan ini bisa terjadi dengan siapa saja, bukan cuma dengan pasangan. Tetapi kamu kayak ada yang ngunci kamu, ada yang bikin kamu nggak bisa bebas, ada yang bikin kamu tidak bisa membela diri kamu dan mempertahankan apa yang memang baik untuk diri kamu. Ya. Akhirnya ya seperti The Devil ini, ya dia apa ya? Ya kan kayak puppet gitu ya. Jadi kayak bonekanya. Gue mau ini lo harus kasih, gue mau ini lo harus kerjain. Kita mau komplain nggak bisa. Dan dia pandai sekali memanipulasi. Kadang-kadang orang ada yang dia punya hal tersebut, tetapi dia bikin image-nya tetap baik, image-nya tetap bagus. Tapi dia mempergunakan keahliannya dalam memanipulasi orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan, mencukupi apa yang dia butuhkan dan dia maui, dengan cara itu, manipulasi. Dia berusaha mengontrol orang ini supaya tidak bisa protes sama gua. Jangan sampai bilang enggak. Harus nurut terus, harus mau terus. Dan ini kadang-kadang terjadi dikarenakan ekspektasi dan keinginan-keinginan kita. Cuman kalau aku lihat dari The Tower-nya, kamu sudah tahu, ini udah ada dentuman-dentuman itu, gitu loh. Kadang-kadang kita ngerasa semuanya baik-baik aja ya. Tapi kalau kita dengarkan, waktu kita ngelihat dari sisi di dalam cerita, seringkali orang susah untuk ngelihat ini bagus atau baik nggak sama buat gue. Tapi mungkin orang lain yang ngelihat hal itu lebih bisa ngelihatnya. Tapi seringkali di saat kita udah dalam situasi yang seperti ini, dan ini mulai ngomong, kenapa sih kok lu diginiin terus? Kenapa sih lu kok digituin terus? Kenapa sih lu kok terima terus sih? Udah dia suka selingkuh, udah dia suka morotin elu, udah dia suka pergunain elu, udah dia nggak pernah ngargain elu, dia suka ngebanding-bandingin elu, dia suka, dan kan banyak ya macam-macam. Tapi kenapa lu ngomong dong? Lu bikin apa kek? Lu ngelakuin apa kek? Emang orang cuman dia doang. Kalau ini misalnya adalah pasangan, lu mau sampai kapan kayak begini, diperlakuin seperti ini? Mau sampai kapan? Dan mungkin ini kamu udah di dalam situasi dan kondisi yang udah gak sehat lagi. Tapi kamu ketergantung. Gue cuman bahagia kalau ada dia. Hidup gue baik-baik aja kalau ada dia. Walaupun keadaan situasinya udah mungkin sangat tidak baik-baik saja gitu ya. Udah sangat berantakan. Udah sangat messy sekali. Tapi enggak. Sehingga apa? Ya kamu kayak, ini rasanya mungkin kasar ya.
kayak menjadi slave gitu loh di dalam situasi dan kondisi itu. Yang tadi aku bilang kayak menjadi puppet di situ, kayak menjadi boneka di situ. Yang kamu harus ngikutin apa aturannya. Dan kamu tidak punya freedom gitu loh, nggak punya kebebasan, kayak nggak punya hak untuk bilang gua nggak terima gitu loh, gua nggak terima, gua nggak bisa nelen ini semua, gua nggak pengen dibeginiin, lo kok begitu sih sama gue. Dan ini bisa terjadi kadang-kadang di tempat kerja ataupun berhadapan dengan orang yang lebih tua, yang punya otoritas, yang punya kendali dan kontrol akan kamu, ataupun seseorang yang kamu bergantung akan dia. Bergantung itu banyak ya. Bergantung itu mungkin masih tinggal bersama orang tua. Nah ini rasanya seperti itu. Kayak gue gak punya kebebasan. Dan kalau gue menahan diri untuk tidak adanya terjadi pertengkaran, karena kalau misalnya gue nggak ini nanti macam-macam gitu ya. Macam masing-masing kan orang ada ketakutannya tersendiri. Ini bisa jadi mungkin berhadapan dengan bos yang udah, ya gue gimana dong kalau sampai gue misalnya gue komplain, gue protes dan lain sebagainya, nanti kalau misalnya gue sampai dipecat ataupun gue sampai gimana-gimana, ya kembali lagi ini aku hanya membacakan ya, tidak ada suggestion di situ, tidak ada kamu harus begini, tidak. Kembali lagi ini hanya memberikan apa ya, mungkin kalau kamu ada di dalam situasi ini yang tadi aku bilang, kamu agak susah untuk melihatnya, tetapi kalau kamu mungkin melihat dan menjadi audiens yang melihat itu, kamu kurang lebih bisa mengerti situasi dan kondisinya, dan mungkin di saat itu intuisi kamu berusaha bicara sama kamu. Ya. Jadi ada satu ketakutan yang membuat kamu jadi harus bertahan dan harus berusaha mengendalikan diri kamu dan menerima apa ya, supaya hal ini tuh jangan sampai, pokoknya tidak melakukan apa-apa ya, walaupun sudah ada konflik, supaya apa yang menjadi ekspektasi dan harapan kamu di mana itu adalah hal yang mengontrol kamu itu tidak diambil dari kamu. Seven of Cup. Seven of Cup. Ada kebingungan ya. Kebingungan di sini, gue harus ngapain, dia itu sebenarnya apa, situasinya mau kemana dan lain sebagainya. Ada pilihan-pilihan di sini. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang punya banyak pilihan, ataupun ini adalah kamu punya pilihan yang kamu juga nggak tahu resultnya gitu ya, efeknya. Kalau gue milih ini tuh apa, kalau gue milih itu tuh apa gitu ya. Jadi itu pun kamu takut gitu ya. Jadinya ya udahlah, gue coba deh bertahan di sini sambil berpikir. Tapi bisanya ini juga di saat kamu tidak punya satu pendirian yang teguh gitu ya. Saat kita tidak punya pendirian, kitanya masih gamang, kitanya masih labil, kitanya undecisive gitu ya, tidak bisa mengambil keputusan, tidak berani mengambil sikap, tidak punya keberanian mungkin untuk dalam mengambil tindakan. Tetapi ini kembali lagi masing-masing orang pasti punya pertimbangannya sendiri-sendiri. Nah di sini kalau aku lihat ada hal-hal yang kamu lagi pikirin, tetapi kayak maju mundur gitu loh, maju mundur. Apa sih yang dipikirin? Tuh ya kan, ini hampir sama, nggak bisa memilih, nggak bisa mengambil sikap, bingung, gue harus ngapain ya? Nanti kalau begini kayak begitu hasilnya, nanti kalau gue ngomong ini nanti bisa begini. Nah itu yang biasanya kadang-kadang bikin orang, ya udah dah terima aja deh, ya udah deh jalanin aja deh, ya udah deh telan aja deh, karena kamunya juga masih, ini ada hal yang kamu
takut kan disebabkan sebab akibat ini loh. Tapi ya, ini buat beberapa dari kamu bisa kadang-kadang terjadi dalam satu hal yang kita sudah percayai sekali. Cara pandang kita, cara kita, mindset kita gitu ya, yang mungkin kadang-kadang hal ini tuh bikin kita terjerat akan satu situasi dan kondisi yang bikin kita nggak kemana-mana, ataupun malah bikin kita masuk ke dalam satu masalah. Tetapi karena kita udah alot di situ, kitanya udah terbiasa. Kadang-kadang orang tuh walaupun bisa jadi ya situasinya dia karena kebiasaan ya, karena hal yang udah terbiasa ini dalam hubungan, dalam segala hal. Takut mencoba hal yang lain karena sudah terlalu nyaman, nih zona aman ya. Akhirnya dia stuck di situ. Karena apa? Kalau gue keluar nanti gue mulai lagi dari awal. Kalau gue keluar nanti ada tantangan-tantangan ina inu yang gue nggak jelas gitu ya, dan gue nggak ngerti nantinya bakal gimana dan lain sebagainya. Ataupun ya gue udah terbiasa dengan cara, pola, pattern gue yang seperti ini, apa yang gue pelajari seperti ini, apa yang gue percayai seperti ini, dan sering kali hal tersebut ada expired date-nya dan kita harus, makanya itu dia gitu ya, kita terus belajar sampai ya, kalau yang selalu aku temuin ya, kita akan terus belajar sampai kitanya selesai hidup. Selama kita hidup, kita akan terus belajar. Hidup ini akan terus ngajarin kita tentang banyak hal. Tapi kadang-kadang ada orang yang ngerasa, ya gue udah menguasai segalanya, itulah yang benar, itulah yang gue lakukan, ini yang cara gue. Tetapi dia kadang-kadang lupa bahwa masih banyak hal lain, yang perlu dieksplor, masih banyak hal lain yang perlu dicari tahu, dan masih banyak hal lain. Sehingga dia tidak berkembang. Sehingga dia kadang-kadang nggak aware kalau ada hal-hal lain yang mungkin bisa membuat dia lebih, mungkin bisa membuat dia mendapatkan apa yang dia inginkan, mungkin ada hal yang bisa lebih baik buat dia dan lain sebagainya. Kembali lagi masalah ketakutan ya, karena sudah terbiasa, udah nyaman. Ya udahlah, gue bertahan aja, gue udah lama, ataupun bahkan gue udah nikah sama dia, gue udah punya anak, hubungan kita udah lama, walaupun dia orangnya nggak baik, mungkin udah berantakan gitu ya hubungannya, tapi ya udahlah, gue diem aja deh, gue terima aja deh. Nanti kalau gue ngelakuin apa-apa nanti malah buyar, malah cerai atau malah pisah dan lain sebagainya, terus gue harus ngadepin lagi orang yang iya kalau bisa dipercaya, iya kalau misalnya ini nanti hidup gue apa iya lebih baik. Pertentangan itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nine of Swords dalam keadaan terbalik dan nggak mau pusing. Gue pikirin karena apa? Waktu kita mulai ngedengerin ya, mulai ngedenger sebenarnya diri kita, kata hati kita nih, intuisi kita nih mau apa. Dia berusaha nyampein sesuatu tapi bertentangan dengan si pikiran kita, dengan harapan kita. Misalnya kamu ada dalam satu situasi yang sebenarnya nggak baik buat kamu. Ini ngomong nih, bisik-bisik awalnya, nggak baik. Tapi lama-lama kamu dengerin semakin kencang. Dan waktu kita mulai, iya ya, ini kok begini, ini mulai ngebuka mata kita. Nah, si ketakutan kita muncul, ini berantem. Dan ini yang bikin stres. Ini yang bikin kita tuh punya beban pikiran karena apa? Jadi kemana-mana. Gitu loh. Dan ini kayak, udahlah,
gue nggak usah pikirin. Walaupun kita tahu ini satu hal yang nggak enak, tapi kalau gue pikirin semakin lama, semakin gue punya gue kesel, semakin gue sedih, semakin gue jadi kepikiran, semakin gue ngerasa ini, semakin gue ngerasa itu. Karena apa? Banyak sekali saat si kebenaran ini mulai ngomong, itu bikin kita nggak nyaman. Apalagi kalau situasinya emang benar seperti itu. Ini kalau dalam situasi yang di dalam kartu-kartu aku ini, situasinya udah gak nyaman, udah gak sehat. Kamu ada dalam satu kontrol, di mana kamu punya satu ketakutan. Jadi kamu harus melakukan, itu kan gak enak. Kayak kamu sebagai prisoner gitu ya, kamu sebagai tahanan di dalam situasi dan kondisi ini, dan kamu harus ngelakuin apa saja yang disuruh, apa aja yang harus kamu lakukan, supaya kamu tidak harus menghadapi si ketakutan kamu ini. Ini kamu harus nahan si tower ini, kamu harus nahan supaya ya gue harus terus kompromi, gue harus ngalah, gue harus berkorban, gue harus ngasih, gue harus ngelakuin, gue harus ini, gue harus ini. Di sini adalah ekspektasi kamu, di sini adalah harapan-harapan kamu, di sini adalah hal-hal yang kamu gue nggak pengen kehilangan, gue nggak pengen kehilangan, gue nggak pengen kehilangan, sehingga kamu tahan. Iya, gue bertahan. Di sini adalah kebingungan kamu, gue harus ngapain. Sedangkan di sini gue udah ngeliat nih sign-signnya nih, gue udah ngeliat nih hal-hal ini, gue udah mulai ngeliat segala sesuatunya, gue mulai sadar, gue udah sadar bahkan gitu ya. Tetapi gue ada dalam kendali ini. Tapi kalau gue ngelakuin berantakan, kalau gue ngelakuin hal yang gue takutkan ini akan terjadi. Sehingga apa? Udahlah, gak usah dipikirin, bodo amat deh. Yang penting gue gak kehilangan. Yang penting gue masih ada, yang masih berada di dalam si zona aman itu. Gue masih ada di dalam situasi ini. Gue masih punya orang itu. Gue masih punya hubungan ini. Gue masih, tapi apa? Dalam hatinya udah makan jeroan gitu ya, maksudnya makanya hati-hati kolesterol asam urat. Tapi maksudnya udah makan hati, udah gak nyaman. Ini kalau yang aku lihat tuh udah gak nyaman, udah gak sejahtera. Kalau kamu mudah-mudahan kelihatan ya, mukanya orang itu di saat bertahan ini, mukanya bukanlah muka orang yang happy, tetapi muka orang yang tersiksa gitu ya, tersiksa mungkin batinnya, emosinya, dan lain sebagainya. Magician mencari, kalau aku lihat ini lebih kepada melakukan segala cara, mengupayakan segala cara, ngelakuin usaha apa saja yang kamu bisa untuk bisa merubah ataupun untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, tidak dengan hal ini. Kayak mungkin kamu ya seperti si magician ini, kamu seandainya ada miracle, seandainya ada keajaiban, seandainya ini bisa di abrakadabra berubah gitu ya. Ya mungkin di sini kamu berusaha untuk memohon gitu ya kepada yang kuasa, kepada semesta ini, semoga situasi dan kondisi ini dirubahkan, berubah gitu ya, berubah, atau orang ini berubah perangainya dan lain sebagainya, dia kapok, dia berubah. Nah kembali lagi itu adalah ekspektasi ya. Aku sering sekali menerima menerima komen, ada DM dan lain sebagainya yang cerita curhat gitu ya tentang situasi dan kondisi dia menghadapi hal-hal yang udah kira-kira modelnya hampir kayak begini, yang udah runyam, yang udah neken dia banget, yang udah bikin dia tuh udah kayak
apa ya, dibilang hidup rasanya kayak begini gitu. Dan nggak ada lain selain bertahan. Kembali lagi, bertahan itu adalah pilihan setiap orang. Tetapi melepaskan diri dan membebaskan diri dari situasi yang sudah sangat tidak baik sama kamu, itu pun adalah pilihan. Dan setiap orang, kembali lagi, punya pilihan. Kalau kita mau memilih. Kadangkala kita itu senang mengeliminasi pilihan-pilihan yang sebenarnya terbaik buat kita, tapi tidak kita maui. Kadang-kadang hal yang kita inginkan belum tentu apa yang kita butuhkan. Begitu juga sebaliknya. Dan kadang-kadang aku mau ini, tetapi kamu butuh itu. Cuman aku mau ini, tapi kamu butuh itu, gitu ya. Akhirnya kamu eliminasi itu. Enggak, aku mau ini. Yang tadi aku bilang tuh, apa yang kamu inginkan, bukan selalu berarti apa yang kamu butuhkan. Dan kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita, memaksakan apa yang kita pengen ini, dan tidak memikirkan dan mengindahkan apa yang kita butuhkan. Dan seringkali di saat itu terjadi ini, cerita ini terjadi, kita bertahan dalam satu situasi yang sebenarnya udah menghambat kita, udah bikin kita nggak berkembang, udah bikin kita tersiksa, udah bikin kita punya masalah, udah bikin kita tidak dihormati, udah bikin kita disakitin, udah bikin kita dipergunain, dan lain sebagainya. Tapi dikarenakan kita ingin mempertahankan hal yang kita pengenin, hal yang kita mauin, hal yang kita ya ingin, mau, sambungannya ke ekspektasi, harapan-harapan itu. Tapi apakah ini adalah hal yang kamu butuhkan? Apakah kamu membutuhkan hidup di dalam satu kontrol dan kendali? Apakah kamu butuhkan hidup di dalam hal yang dimana kamu tidak punya kebebasan? Kebebasan untuk menjadi diri kamu, kebebasan untuk melakukan apa yang kamu mau, kebebasan untuk menjadi diri kamu, kebebasan untuk memprotek diri kamu, kebebasan dan lain sebagainya. Mendapatkan hal yang lebih baik. Dan kamu terus ngelakuin usaha-usaha ini. Aku bisa kok kayaknya merubah ini semua. Dengan diamku, dengan terima aku, dengan iya, aku terima aja, ini bisa kok merubah. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya kita akan menjalani si pattern itu terus sebelum kamu nge-break pattern itu. Karena apa? Seringkali orang mengulang cerita-cerita ini sebelum dia nge-break itu. Karena apa? Ini akan berulang lagi, berulang lagi. Sampai kamu berani menyetop itu. Kayak misalnya orang, ya ini contoh. Dia selalu mau, akhirnya dipergunakan oleh orang. Ya, siapapun itu. Dia terima, dia telan, dia terima, dia telan. Berpikir ini adalah kebaikan yang gue berikan. Ini adalah kasih sayang yang gue berikan. Tetapi dia mendapatkan deraan-deraan gitu ya. Akhirnya dia dipergunain sama orang. Akhirnya ya pokoknya yang merugikan dia. Tetapi dengan dia enggak kok nggak apa-apa. Ya. Orang ini kan akan, kalau orang ya berada bersama kamu ataupun Anda dalam hidup dan bersama diri kamu, selama dia ada hal yang bisa dia, kalau memang base-nya sudah tidak baik ya, dia pasti punya kebutuhan. Kalau base-nya, dasarnya, keinginannya, intention-nya, maksudnya dia sudah tidak baik, itu kan dia sudah punya dasarnya itu. Sehingga apa? Dia, selama kamu masih mengikuti, selama kamu masih bisa melakukan hal yang dia inginkan ataupun memberikan hal yang dia butuhkan, dia akan di situ sampai dia tidak membutuhkan kamu lagi, atau sampai kamu menyetop memberikan apa yang mereka inginkan.
Begitu mereka melihat kamu tidak ada lagi untungnya buat dia ataupun kamu tidak ada lagi kegunaannya, ya dia akan move on untuk hal lain lagi. Selama kamu tidak merubah hal ini, yang dimana kamu akan memberikan apa saja, tanpa memberikan batasan, iya aja, dan membiarkan orang memperlakukan kamu seenaknya untuk mengambil apapun itu yang mereka butuhkan, dan memperlakukan kamu sebagaimana mereka inginkan, tanpa mengindahkan keinginan kamu dan apa yang kamu sepatutnya untuk terima, kamu akan bertemu dengan orang ini lagi, yang semacam ini lagi, yang semacam ini lagi. Sebelum apa? Kamu nge-break itu. Artinya apa? Mengadakan perubahan. Cara pandang, cara pikir, cara kamu men-treat diri kamu, cara kamu, itu segala macam itu harus berubah. Dan melakukan perubahan itu tidaklah mudah. Ya. 8 of Wands dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat di sini, ini adalah faktor luar, ya. Ataupun apa yang dilihat dari kamu dari luar, gitu ya. Ya, kamu mungkin orang yang persisten gitu ya. Apa maksudnya? Berusaha gitu ya. Pengen berusaha untuk komunikasi, berusaha untuk ngelakuin apa yang terbaik, dan mungkin ini yang sedang kamu usahakan. Kamu berusaha untuk melakukan hal ini. Berusaha untuk bikin hal ini berfungsi. Dan rasanya kayak jadi kamu tuh lagi berusaha membuat situasi ini berfungsi dan berjalan. Pastinya sesuai dengan keinginan dan harapan kamu, ya. Dan kamu mungkin melakukan banyak cara untuk hal tersebut. Dan kalau aku ngelihat ini, ya kayaknya mungkin kamu orang yang suka, mungkin ya buat beberapa dari kamu, orang yang suka direpotin. Ataupun ya kamu ngerasa ya jalanin aja. Karena kamu pengen semuanya lancar. Walaupun hal yang kamu nggak suka ya, kamu berusaha ngelakuin supaya semuanya lancar. Empress. Dan kalau yang aku lihat dengan 2 kartu ini, kayak kamu, entah ini kamu suka direpotin, atau kamu taking everything, kayak mengambil semua itu tuh adalah tanggung jawab kamu. Ngurusin semuanya itu tuh ya seakan-akan semua tuh jadi tanggung jawab kamu, gitu loh. Kalau 2 kartu ini, kalau yang aku lihat seperti itu. Ngerasa kamu tuh punya beban ataupun punya tanggung jawab gitu ya akan situasi ini. Kalau yang aku lihat padahal mungkin ini bukanlah urusan kamu. Kayak misalnya contoh, kamu misalnya dealing dengan orang yang ya berantakan hidupnya, bergantung sama kamu hidupnya. Dia mungkin punya ketergantungan dengan hal-hal yang nggak baik gitu ya, ataupun hal-hal yang nggak sehat lah, ataupun tetapi kamu kayak ngelihat untuk mengubah dia menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan apa yang kamu inginkan ini, itu adalah tanggung jawab kamu. Sehingga kamu
punya satu tanggung jawab untuk ngerubah dia, untuk ngajarin dia, untuk menarik dia ke jalan yang benar gitu ya, dan lain sebagainya. Kamu mungkin memberikan itu kepada diri kamu, tanggung jawab itu, dan ngerasa harus ngerawat ya kayak emaknya gitu. Walaupun ini adalah kamu laki-laki ya, tetapi kayak kamu segala sesuatu gua harus ngurusin, harus ngurusin, harus ngurusin, harus ngurusin. Harus mensupport, harus mendukung, harus menuhin, semuanya tuh harus. Kamu yang kayak itu tuh dikasih beban ke kamu. Dan kamu ya demi ini untuk bisa membuat segala sesuatunya lancar, ya kamu ya gitu. Banyak sekali aku temuin di dalam hubungan yang ya klien-klien aku gitu ya. Dimana dia tahu bahwa orang yang berhubungan sama dia itu adalah orang yang udah toksik banget ya. Ya, udah toksik banget. Dan dia berasa kayak psikiaternya gitu loh. Kayak gue tuh punya beban untuk orang ini supaya bisa bener. Dan ini sering terjadi. Dimana akhirnya si orang ini ngerasa gue yang hanya gue yang bisa ngurus dia, hanya gue yang bisa jagain dia, hanya gue yang terbaik buat dia, hanya gue yang bisa sayang sama dia. Akhirnya dia sebenarnya yang jadi victim di situ. Dia itu yang dicengkrem sama orang ini. Dan kelemahan-kelemahan orang ini dan apapun itu yang dia lihat sebagai tanggung jawabnya dia, itulah yang dipakai buat orang ini mengontrol si orang yang berusaha baik, berusaha menuhin semua kebutuhannya, berusaha ngikutin apa maunya. Karena kalau enggak nanti dia ngelakuin yang macam-macam. Karena kalau misalnya enggak nanti dia marah, kalau enggak nanti dia diemin gue, kalau enggak dia pergi dari hidup gue, kalau enggak nanti dia malah tambah hancur, nanti dia ketemu sama orang, nanti dia disakitin apa segala macam. Dan gue kan sakit kalau dia disakitin dan sebagainya. Akhirnya apa nggak apa-apa deh gue sakit, yang penting dia sama gue bisa ngerawat dia. Dan one day, hopefully one day, gue bisa merubah. Ini semua bisa berubah. Itu sering terjadi di film-film ya. Dalam kenyataannya setiap orang punya tanggung jawabnya terhadap dirinya masing-masing. Two of Pentacles. Pertimbangan. Kamu lagi juggling. Kamu lagi ya kembali lagi ini ada konflik. Ada pertimbangan. Tetapi karena aku lihat di sini kamu masih ada di dalam satu situasi di mana situasi ini aku lihat sudah tidak baik gitu ya, sudah tidak sehat lah ya, ininya ya simpelnya. Dan kamu berusaha untuk tidak memikirkan, nggak overthinking, nggak stres, nggak ribet gitu ya. Kamu berusaha untuk bodo amat, yang penting gua lakuin yang tetap terbaik untuk menjaga apapun ini yang kamu takut untuk hilang dari kehidupan kamu. Dan kamu lagi berusaha untuk nurturing gitu ya, kamu lagi mungkin ngerawat ya, mengurusin, ngerawat ya, dan kamu taking ini sebagai tanggung jawab kamu. Tetapi sementara juga kalau yang aku lihat ada hal yang menjadi pertimbangan gitu loh. Berarti suara ini kan ada yang bertentangan. Kamu ada option di sini. Option ini yang kamu sedang hadapin juga. Gitu loh. Tahu ini adalah kamu ditunjukkan sebenarnya ada option kok. Kamu udah pertimbangin benar. Gitu.
Dan aku lihat ini kemungkinan bisa jadi ada info atau berita yang masuk. Tetapi di sini kembali lagi dengan the full card, kamu nggak yakin, gitu loh. Nggak yakin, nggak yakin bisa, nggak yakin mampu, banyak ragu, banyak khawatir, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya kamu bertahan. Bertahan untuk supaya apapun ini tidak hancur. Ini bisa pekerjaan, ini bisa hubungan juga banyak sekali, ataupun ini adalah hal yang kamu lakukan ya, dan lain sebagainya, dimana sebenarnya kalau dari cerita ini yang aku lihat membutuhkan perubahan kamu dalam menghandle situasi ini, dalam kamu memandang situasi ini gitu. Pertimbangkan lagi keputusan-keputusan kamu, apakah ini terbaik untuk kamu atau hanya untuk orang lain, ya. Kembali lagi pertimbangan ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Semoga ada yang berguna, bermanfaat. Kalau enggak, jadikan saja hiburan. Sampai ketemu lagi di dengan selanjutnya. Selamat berakhir pekan. Namaste.